Saya punya kertas. Kertas ini nanti teman-teman bagi dua. Nah, ini dibagi yang bikin di kepalanya apa yang kamu harapkan dan apa yang tidak kamu harapkan. Selamat datang di video tutorial cara menggunakan alat screening HIV mandiri berbasis cairan mulut. Ikuti tahapan pada video ini untuk mendapatkan hasil yang baik. Jika kamu adalah orang dengan HIV positif, maka screening ini bukan untuk kamu karena akan menghasilkan negatif palsu. 15 menit sebelum melakukan screening, jangan makan, minum, atau mengunyah permen karet. Atau tunggu 30 menit jika kamu baru saja menyikat gigi atau menggunakan cairan penyegar mulut. Mari kita mulai. Isi kemasan dari alat screening terdiri dari tabung tes, alat tes, dan pengawet. Pengawet ini gunanya untuk menjaga kelembapan alat tes, jadi tidak digunakan sepanjang kita melakukan screening. Mengambil sampel. Sobek kemasan bagian bawah dan keluarkan tabung tesnya. Lalu buka tutupnya dan letakkan di dalam gelas atau cangkir transparan hingga berdiri secara vertikal. Lalu sobek kemasan bagian atas dan keluarkan alat tesnya. Pastikan kamu tidak menyentuh bagian kepala dari alat screening ini. Usaplah gusi bagian atas satu arah dan satu kali. Putar alatnya dan usaplah gusi bagian bawah satu arah dan satu kali. Masukkan alat tes ke dalam tabung hingga menyentuh bagian bawah. Lalu tunggu selama 20 menit untuk bisa mengetahui hasilnya. Baca hasilnya setelah 20 menit dan jangan membaca hasilnya setelah 40 menit. Saatnya membaca hasil screening. Jika muncul dua garis pada huruf C dan pada huruf T, meski samar-samar, maka hasilnya adalah reaktif. Segera kontak puskesmas terdekat untuk melakukan tes HIV konfirmasi atau hubungi petugas lapangan kami. Jika hanya muncul satu garis pada huruf C dan tidak ada garis pada huruf T, maka hasilnya adalah non-reaktif. Pastikan lakukan tes HIV secara rutin dan jika kamu melakukan kegiatan seks berisiko, sebaiknya segera tes kembali 3 bulan ke depan. Hasil tes tidak valid jika tidak ada garis pada huruf C, muncul noda merah sehingga garis tidak terlihat, atau tidak ada garis sama sekali pada huruf C dan huruf T. Jika masih tidak yakin dengan hasilnya, segera datangi puskesmas terdekat untuk melakukan tes HIV. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi petugas lapangan kami. Capek-capekan. Kan ini, teman-teman PR sudah
dibantu oleh PA. Ya enggak? Artinya apa? Kerjanya enggak sendiri lagi, tapi bagaimana nanti berkolaborasi dengan PA sehingga memang capaian kita tidak rendah lagi sesuai dengan target. Itu sih yang kita harapkan sebenarnya pada saat ini. Ya. Yang kemudian ini artinya inilah yang akan teman-teman sampaikan supaya memang klien kita tuh percaya, oh iya, jadi orang ini menentukan HIV itu nggak sembarangan. Kemudian rujukan. Jadi seperti itu. Nanti kolaborasi aja teman-teman dengan puskesmas dulu, nanti pembahasan baru disampaikan kira-kira apa yang harus dilakukan di lapangan. Memang barangkali di awal-awal karena memang baru tahun lalu keputusan ini ya, memang di awal-awal barangkali Bunda memang agak sulit karena memang belum tersosialisasi sampai ke bawah. Tapi untuk layanan puskesmas itu sudah semua, dan puskesmas itu adalah ujung tombak kita ya Bunda. Jadi rasanya mereka akan juga bekerja sama dengan adik-adik semua, dengan kawan-kawan semua. Barangkali itu. Kemudian satu lagi ada Permenkes 74 tahun 2014, yaitu bagaimana pedoman pelaksanaan konseling tes dan HIV. Konseling tes itu sudah ada, artinya bisa kita pakai dengan prinsip ini TIPK, tes inisiasi petugas kesehatan. Bisa yang kita pakai dengan KTS, konseling tes sukarela. Nah, ini 95 yang ketiga. Virusnya apa sekarang, bagaimana kita ingin mengetahui supaya virusnya tersupresi? Cek viral load. Kita melibatkan seluruh tenaga kesehatan aware terhadap ini, bisa melakukan tes pada saat teman-teman atau masyarakat datang ke layanan kesehatan. Kalau KTS jelaskan faktor risiko sehingga orang tersebut sudah merasa berisiko, dia datang untuk tes ke tempat kita. Siapa yang akan bisa menjaga adalah teman-teman di komunitas. Apakah bisa petugas puskesmas dan mereka itu kalau mereka mengatakan mereka dari sisi mereka safety? Iya, mereka safety dari sisi mana? Dari sisi mereka melihat dari kebersihannya saja. Sementara HIV nggak menularkan dari sana. Pemahaman itu yang belum sampai ke mereka. Karena ada salah satu yang Bunda tanya waktu itu, penularan itu tak terjadi, resikonya ada di sana. Nah, itu yang sebenarnya PR kita untuk menyampaikan. Jadi sampaikan dengan bahasa yang tidak berbelit-belit, tapi bahasanya mudah dimengerti. Ini jadi komisi tugasnya, dokternya, tim kesehatan tahu. Nanti bagaimana kalau tersebar? Nah, kalau tersebar mereka punya kode etik untuk itu. Ini yang harus kita sampaikan. Itu dilakukan sesuai dengan standar dengan pemeriksaan 3 regen, ya kan? Jadi itu yang harus dilakukan. Jadi kalau bikodepreso, memang darahnya kita ambil 1 kali, apabila kita temukan di pemeriksaan pertama negatif dan masih punya periode jendela, kita akan lakukan pemeriksaan lagi. Tapi kalau kita temukan di pemeriksaan pertama positif atau reaktif, kita akan lanjut di pemeriksaan kedua, ketiga dengan darah yang sama. Kita katakan sahih gimana? Yang sepengetahuan teman-teman ringkas padat tapi pakai kesiawan jelas, maksudnya tidak, tapi tujuannya sama, jelas versi saudara menurut saudara, jelas versi dia menurut dia. Sama gitu, jelas padat ringkas tadi Bunda sampaikan. Poin pentingnya teman-teman itu tertinggal karena kita kan tadi membahas distribusi. Oke, distribusi ya, distribusi itu cara lewat magiah, bisa langsung ke KD-nya. Belum ditanyakan.
dia kan si KD mau logistik. Tadi dari pelayanan terus lanjut ke fisika. Nanti pasangannya. Pertama kita bahas dulu, yang pertama ada KD yang pertama tuh dia positif nih. Jadi pas positif itu kita lanjut ke layanan. Habis layanan konseling.